Saya hanya merasa sedih. Saya hanya merasa lemah. Saya hanya merasa tidak mampu berbicara apa-apa. Habis kalimat demi kalimat untuk kami lontarkan. Allah. Sehingga bagaimana menarik minat masyarakat umum untuk bagaimana acaranya ramai, dan akhirnya santrinya ramai. Saya malu berbicara ini di hadapan Anda. Saya malu membuka aib keluarga kami di hadapan Anda. Tapi paling tidak kami mengambil satu ibrah, supaya Anda juga bisa mengambil hikmah, bahwa hari ini keimanan kita betul-betul dipertanyakan. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya mengucapkan berbelasungkawa dan saya merasa miris sekali dengan adanya keadaan dan adanya pendidikan anak generasi muslim kita hari ini. Saya terus terang hari ini merasa sedih. Saya tidak akan berbicara soal dalil, saya tidak akan berbicara soal Al-Quran atau apapun hadis atau apapun saja. Saya hanya merasa kaget ketika melihat video salah satu pesantren di Kediri. Dia wallah alam acaranya apa, wallah alam, apakah itu haul katanya. Dia mengundang konser rock, kemudian apa itu katanya yang pemakai sabu-sabu dan narkoba itu diundang di pesantren, dimuliakan di sana. Saya hanya merasa sedih. Saya hanya merasa lemah. Saya hanya merasa tidak mampu berbicara apa-apa. Habis kalimat demi kalimat untuk kami lontarkan. Muka habis, wajah kami habis. Malu kami kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kami sembunyikan hari ini. Saya merasa saya adalah orang yang paling lemah hari ini ketika mengemban satu amanah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa saya orang yang sudah terbiasa melakukan maksiat. Akan tetapi saya tidak mau mengajak maksiat kepada anak-anak kami. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati atrikni ya Rasulullah. Ampuni kelemahan iman kami ya Rasulullah, kemampuan keterbatasan kami ya Rasulullah. Kami tidak bisa menjaga baik-baik agamamu, menjaga baik-baik sunnahmu. Kami tidak mampu menjaga baik-baik kehormatanmu. Kami tidak mampu menjaga marwah dan kemuliaan sunnahmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Paling tidak kita bisa memberikan satu persembahan kita, minimal rasa miris ini. Hal-hal yang mengancam terhadap eksistensi keagamaan kita. Saya sekali lagi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sekali lagi mengucapkan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dulu waktu diamanai mengasuh pesantren kakek saya, orang tua saya, merasa sakit hati dan merasa miris ketika melihat beberapa pesantren di daerah saya. Hanya dengan bangga-banggaan ketika imtihan, ketika acara santriwati ditampilkan, kami miris pada waktu itu. Kadang ada panas-panasan antara pesantren satunya dengan pesantren satunya, sehingga bagaimana menarik minat masyarakat umum untuk bagaimana acaranya ramai, dan akhirnya santrinya ramai. Saya malu berbicara ini di hadapan Anda. Saya malu membuka aib keluarga kami di hadapan Anda. Tapi paling tidak kami mengambil satu ibrah, supaya Anda juga bisa mengambil hikmah, bahwa hari ini keimanan kita betul-betul dipertanyakan. Kemana? Saya menyampaikan kepada Umi, kami tidak siap untuk melanjutkan mengasuh pendidikan atau mengasuh pesantren keluarga. Kami ingin mandiri, kami ingin bagaimana pesantren itu betul-betul tidak ada unsur apapun saja. Kami tidak ingin banyak santri dengan berbagai macam cara dilakukan. Saya barusan sudah mau berangkat acara dengan salah satu program edisi Indonesia, dan juga ingin menjenguk salah satu petugas edisi Indonesia yang diuji oleh Allah dengan musibah, rumahnya kebakaran, mohon doanya. Tapi hari ini kami tidak bisa menahan. Saya ingin menyampaikan ini semuanya. Saya ingin meluapkan ini semuanya. Entah ini apa, merasa malu atau kemarahan atau apapun namanya. Saya tidak ingin semuanya ini terjadi lalu menjadi imbas atau korbannya adalah anak-anak cucu saya. Saya pernah terkecoh, Masya Allah, luar biasa hari ini memang. Saya pernah memondokkan anak saya yang pertama. Di situ pesantren sunnah. Di situ seorang habib yang sepuh. Kiai-kiai besar putranya dimondokkan ke tempat tersebut. Dan insya Allah sampai sekarang. Lalu kami ikutkan anak saya yang baru usia 6 tahun dan 7 tahun. Saya mondokkan di sana. Ketika 1 tahun berlangsung, waktu liburan kami jemput anak kami. Waktu di jalan, saya nyetir sendiri bersama istri dan anak di belakang berdua yang masih usia 7 tahun. Dia bernyanyi begini, Ya Nabi Allah Husain, Ya Nabi. Kaget saya mendengar seperti itu. Langsung saya parkir mobil, lalu saya balik ke belakang tanya, Nak, barusan nyanyi apa? Ya Nabi Allah Husain. Siapa yang ngajari? Di situ kami memutuskan bahwa saya hari itu sedang kecolongan. Saya hari itu sedang kecolongan. Anak saya diletakkan, ditaruh ke pesantren yang tidak jelas sebelumnya. Padahal putra-putranya guru-guru kami, putra-putranya saudara kami ada di sana. Dia ikut tahfidz di salah satu kabupaten tetangga. Langsung ambil keputusan pada waktu itu juga. Saya pamitkan baik-baik anak saya untuk ditarik, karena bagaimanapun ada 2 kemungkinan. Bahwasanya yang pertama adalah kalau misalkan kiainya atau habibnya atau pengasuhnya ini bukan terafiliasi kepada Syiah, bisa jadi ustadznya. Artinya tetap pengasuh ini tidak bisa menjaga dengan baik, tidak bisa mewaspadai adanya penyusup-penyusup yang masuk ke pesantrennya dan mengajarkan paham-paham Syiah.
Bagaimana mungkin Sayyidina Husain dipanggil Nabi? Ini salah satu kebablasan yang diusung oleh kelompok-kelompok tersebut. Atau kalau tidak begitu, memang kiainya yang Syiah atau pengasuhnya sudah berpaham Syiah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu saya pamitkan dan saya pindah anak saya, dan kemudian sekarang alhamdulillah anak saya berada di pesantren yang sedikit santrinya, untuk bagaimana anak saya supaya bisa fokus. Saya tidak mau anak saya, dan saya kecolongan keberapa kalinya, dan saya bersyukur terakhir saya telah dikirim dan direstui mondok ke pesantren yang sampai detik ini alhamdulillah bisa memegang teguh salafun salih. Prinsip al-muhafadzatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Melestarikan sesuatu yang bagus yang diwariskan oleh guru-guru kita yang terdahulu. Kemudian mengambil sesuatu yang baru namun tidak kebablasan, yang tidak sampai bertentangan dengan akidah, apalagi bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan adab dan adat ketimuran, yaitu adat keislaman. Keluarga saya keras. Saya lahir di lingkungan yang begitu kolot, kalau mungkin orang mengatakan begitu. Dulu kami dianggap orang yang munafik, atau dianggap orang yang artinya jelek banget ketika kami celana. Jadi di keluarga kami dulu waktu kecil, saya masih ingat, ketika pakai celana itu haram karena menyerupai orang kafir. Itu dulu. Sekarang sudah tidak, insya Allah. Itu kakek-kakek kami. Kami melepas songkok, ini sudah dibilang fasik. Fasik, tidak menggunakan songkok. Tapi kami bersyukur, besar hikmahnya sampai detik ini, agar kami bagaimana betul-betul hati-hati di dalam persoalan agama. Kami dimondokkan kepada para masyayikh yang juga istiqamah, yang hanif, yang lurus, yang betul-betul hati-hati menjaga namanya adab dan adat keislaman. Bagaimana caranya menjaga muru'ah, marwah, kehormatan. Bagaimana melaksanakan. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe. Patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyahidi halihi man ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Tidak mau melakukan kontroversi, perpecahan atau apa. Meskipun hal yang mubah, yang boleh, namun ini bisa membuat perpecahan di dalam umat, membingungkan terhadap umat, ini tidak kita lakukan. Wa yattabi'u sunnata rasulil amin, dan mengikuti sunnah rasulnya. Tentu menjaga kemuliaannya, menjaga marwahnya, menjaga tradisi-tradisinya. Wala yamilu yumnatan wala yusratan. Tidak mau tolah-toleh ke kanan ke kiri ketika ini adalah satu perintah Allah, ini adalah kehormatan baginda Rasul. Kita harus ke depan, apapun tantangannya, apapun cobaannya, apapun rintangannya, apapun ancamannya. La yamilu yumnatan wala yusratan. Yulul, tegak. Ini adalah ta'rif yang la yughayyiru wa la yubaddalu, tidak akan pernah berubah, tidak boleh dirubah, bahkan qadiman wa hadisan, kapanpun saja, dari dulu sampai kapanpun saja. Saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya
diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan ihsan, diberikan kekuatan untuk terus istiqamah menjaga agamanya, menjaga kemuliaan agamanya. Sekali lagi, saya sebenarnya tidak tega, tidak mau, merasa sakit hati ketika mau menampilkan video yang dikirimi oleh saudara saya tentang adanya konser yang dilaksanakan di pondok pesantren, salah satu pesantren di Kediri. Namun supaya menjadi maklum buat Anda, saya akan tunjukkan, dan sekaligus ini mengakhiri perjumpaan atau mengakhiri video kita hari ini. Saya buka sekali untuk Anda. Allah. Saya buka sekali lagi. Saya tunjukkan sekali lagi kepada Anda. Baik, semoga bisa menjadi satu perhatian buat kita semuanya untuk menjaga anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh apa yang sudah digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhab la salaktumuh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita di akhir zaman, kata Nabi, kalian akan ikut kepada budaya-budaya mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit, polanya, gayanya, hidupnya, haflahnya, perayaannya, dan apapun saja, sehingga pada akhirnya tanpa terasa, tanpa kau sadari, mereka ikut masuk kepada lubang biawak, kau pun akan mengikutinya. Semoga kita diselamatkan dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga, jaga terus keluarga, ittaqullah, dan awati'u ar-rasul, taat kepada Rasul, wa anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluarga kita dari penyesatan-penyesatan dan dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita hari ini berada di Al-Jalil 4. Kita akan melangsungkan pembangunan sebagaimana tanah wakaf ini yang sudah kita terima selama 8 tahun, baru kita mampu membangun musola ini, kemudian tempat pengajian atau pendopo. Kita masih ada madrasah dan juga pondok pesantren, asrama santri, yang mana di sini kita khususkan untuk santri putra saja, dan insya Allah kita akan buka semuanya bersama-sama kepada Anda kesempatan untuk bergotong royong untuk ikut membangun tempat ini dengan sempurna insya Allah. Maka dari itu kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif, kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub, yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Maka dari itu pahala yang Anda berikan kepada orang tua Anda, kemudian dikhususkan kepada semua keluarga orang-orang yang Anda cintai, insya Allah akan sampai dengan mentasarufkan rezeki Anda, dana Anda untuk pembangunan pondok pesantren yatim yang ada di Al-Jalil 4 Bondowoso ini. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.